Apakah Anda saat ini sedang mengalami kondisi dalam kesulitan hidup? Atau mungkin Anda pernah atau sedang terjerat dengan dosa riba? Apa itu dosa riba? Dosa yang Anda lakukan ketika Anda melakukan yang namanya proses cicilan, leasing, ya, KPR rumah, kartu kredit, dan sejenisnya. Itu adalah dosa riba. Ya. Kalau Anda pernah mengalaminya atau mungkin sedang mengalaminya, tonton video ini sampai selesai. Ada pasangan suami istri yang hidupnya sangat susah karena terjerat dosa riba. Bagaimana tidak? Suaminya ternyata kerja di perusahaan leasing. Ya, biasanya orang leasing itu hanya sekedar menggunakan jasanya saja. Lah ini ngajak orang lain untuk pakai leasing. Bisa Anda bayangkan, ya. Sampai pada akhirnya dia bingung, kesulitan ya membayar utangnya sendiri. Jadi fasilitas dari perusahaannya saat kerja di leasing adalah dimudahkan untuk berhutang. Tapi yang namanya utang ya kudu dibayar gitu kan. Kehidupannya makin kesini makin berantakan, makin sulit, terhimpit, sampai padanya dia sadar ternyata apa yang selama ini dia lakukan adalah dosa riba. Tidak hanya sekedar melakukannya dengan cara berhutang, leasing, tapi juga mengajak orang-orang untuk menggunakan leasing dalam proses jual beli. Singkat cerita, ia mampu keluar dari kondisi sulit ini. Ia mampu menyelesaikan semua hutangnya tanpa sisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa keluar dari dosa riba tersebut? Bagaimana ia bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya dari berbagai titik? Dan apa yang dia lakukan sehingga ia menemukan sebuah usaha yang sangat potensial yang bisa menjadi wasilah lunasnya hutang-hutangnya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fefrida Ragil, biasa dipanggil Fevi. Di sini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya bersama suami yang insya Allah akan menginspirasi teman-teman semua. Berawal dari suami saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota Blitar dengan gaji 800.000 per bulan. Dalam kondisi saya kredit motor per bulannya waktu itu 480 dan sisa 300 sekian itu untuk kehidupan saya satu bulan. Dimana kondisi saat itu anak saya satu minggu itu harus minum susu seharga 75.000 dalam satu minggu, maaf. Dan pernah suatu ketika kami membeli susu dengan uang di ATM itu sekitar 25.000 dan uang cash 50.000, 25.000 sama 50.000. Jadi gimana saat itu kondisi kita yang saat itu maaf pas-pasan, tapi kita terus berusaha agar anak kami bisa minum susu. Hingga akhirnya kami pindah di Kota Batu, di tempat lahir saya, di kota lahir saya. Suami saya pindah di perusahaan leasing, salah satu perusahaan leasing di Kota Malang. Dari situ kami mendapatkan kemudahan, bukan kemudahan untuk hidup, tapi kemudahan untuk berhutang. Karena kami merasa dipermudah, ya akhirnya kami menjaminkan sesuatu yang bisa dijaminkan di perusahaan itu, karena kalau karyawan kan itu dipermudah oleh perusahaan, dapat potongan gitu. Dan kita langsung beranikan untuk berhutang itu langsung 4 titik. Dan satu titiknya itu di salah satu bank swasta. Kondisi saat itu saya sudah menjalankan satu bisnis yang alhamdulillah saat ini juga sudah semakin besar. Ada satu titik di mana saat kita mau bayar hutang, kita harus berhutang lagi. Jadi di saat kita mau bayar hutang, kita meminjam dana take over dari kantor, itu dan masih berbunga lagi. Dan itu bertahan hingga kurang lebih 5 tahun, 4 tahun. Jadi saat gaji suami saya tanggal 26 keluar itu, tanggal 1 itu ludes tak bersisa tinggal 100.000. Bayangkan kalau saat itu saya
tidak menjalankan bisnis. Meskipun saat itu saya hanya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Saya tidak bisa bayangkan kalau tanggal 1 gaji sudah tinggal 100.000. Hingga akhirnya saya dan suami berdiskusi kenapa beberapa tahun itu ketika kita bayar hutang, itu selalu kita berhutang. Jadi gali lubang tutup lubang. Akhirnya berdiskusi sama suami, ini sepertinya ada yang salah. Hingga akhirnya pernah mengikuti seminarnya Kang Dewa dan ikut kajian-kajian yang ada di kota saya. Dan ternyata benar, saya salah selama hidup ini. Kami memasuki dunia riba. Kami mempunyai 5 titik hutang. Karena kami merasa dipermudah itu tadi, kami senang berhutang, intinya seperti itu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan suami tadi, kami memutuskan agar suami saya segera resign dari perusahaan tersebut. Dan kondisi saat itu sebenarnya saya sudah menjalankan bisnis kosmetik. Dari puluhan pieces sudah ratusan pieces. Cuman saat itu goal saya itu ingin 1000 pieces per bulan. Bagaimana agar bisa 1000 pieces per bulan. Dan ajaibnya lagi, setelah suami berpikir kurang lebih selama 6 bulan untuk resign, akhirnya resign dengan posisi masih ada 4 titik hutang di kantor itu. Suami resign, alhamdulillah bulan kedepannya goal saya untuk bisa berjualan produk kosmetik 1000 pieces Allah kabulkan, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, untuk melunasi hutang pun oleh Allah dipermudah. Jadi yang sebelumnya kita mau bayar hutang, kita berhutang, setelah suami saya benar-benar resign dari perusahaan leasing tersebut, setelah fix beliau resign dan beliau berkomitmen untuk membersamai saya di bisnis ini. Alhamdulillah 1000 pieces pun bisa saya dapatkan. Dalam melunasi hutang yang sebelumnya kami susah untuk membayar, setiap membayar kami selalu gali lubang tutup lubang. Alhamdulillah oleh Allah juga dipermudah. Jadi setiap kita mau bayar hutang selalu dipersiapkan. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kami insya Allah bebas dari hutang. Dari kisah saya tadi, saya bisa mengambil kesimpulan. Ketika kita memang totalitas ingin berhijrah dari dosa riba, memang awalnya berat, tapi insya Allah pasti dipermudah oleh Allah untuk kedepannya. Yang kedua, ridho suami itu penting. Ridho suami dan ridho orang tua pastinya itu sangat penting. Karena itu juga menjadi salah satu pembuka keran rezeki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dari 2 poin tadi, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita tentunya. Dari kisah perjalanan hidup saya dan suami tadi, mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit hikmah untuk kehidupan teman-teman sekalian. Dan semoga bermanfaat pastinya. Saya Fevi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi. Saya suami dari distributor batu Fevrida, biasa dipanggil Fevi. Dulunya saya itu tidak pernah tahu apa itu online. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Blitar. Waktu itu saya diajak teman saya untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji Rp800.000 per bulan. Sedangkan saya sudah mempunyai 1 anak dan istri saya tidak bekerja. Dan waktu itu istri saya berinisiatif untuk mencari tambahan penghasilan, yaitu berjualan online. Dan saya sempat melarang istri saya karena saya takut online itu nanti ada kasus penipuan, barang nggak jelas atau apa. Jadi saya itu sebagai bapak kepala keluarga, saya menganjurkan untuk kamu nggak usah jual online, biar saya aja yang bekerja untuk menghidupi anak dan istri. Intinya seperti itu. Bisa dibilang saya kepala keluarga yang keras kepala gitu. Jadi lama kelamaan istri saya itu saya lihat ulet. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa kalau istri Anda
ingin mencari penghasilan tambahan untuk tanda kutip hal positif untuk menafkahi anak, janganlah dilarang, kita support. Kita lihat dulu kalau itu positif, kita support. Dan waktu penjualan itu laba istri saya itu tiap laku 15 sampai 20 ribu rupiah. Dari situ saya berpikir bahwa alhamdulillah dapat tambahan penghasilan. Apalagi anak saya itu kalau minum susu, aduh, seminggu satu box itu habis 750 gram. Harganya waktu itu 75 ribu rupiah. Sedangkan kita ada cicilan sepeda motor dengan gaji 800, dipotong 480, sisanya 300 sekian lah. Dan itu buat susu anak saya sekali beli itu 75 ribu rupiah. Bayangkan kalau sebulan tuh udah kurang lebih 300 ribu. Dan kita tuh sering banyak berdoa, sering ikhtiar bagaimana caranya kita dapat penghasilan lebih. Nah, dari sini saya bangga sama istri saya. Karena apa? Istri saya tuh ulet dalam artian dia bekerja keras. Meskipun saya larang, dulu sempat saya tengkar sama istri saya, nggak usah jualan online, nggak perlu jualan online karena online tuh gini bla 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 gitulah. Makanya saya bingung. Akhirnya dari situ saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya di Blitar dan saya coba cari keberuntungan di Kota Batu. Dan alhamdulillah saya bekerja di Malang, salah satu leasing di Kota Malang. Dan saya waktu itu belum tahu riba. Dengan waktu berjalannya istri saya jualannya lumayan bagus dan kita ngikuti mentor Kang Dewa dan kita ikut di BL Family. Saya jadi terbuka bahwa saya mengambil jalan yang salah. Dari situ saya berpikiran untuk resign dari perusahaan leasing dan saya support istri saya secara total. Akhirnya saya resign dan alhamdulillah saya bisa support istri saya untuk membersamai BL. Sampai detik ini saya sangat meridhoi 100% supaya kita bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama. Hingga akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pindah ke Kota Batu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di Kota Malang. Di salah satu perusahaan leasing yang ada di Kota Malang. Dari situ memang kita dipermudah dalam arti kita dipermudah untuk berhutang. Karena kalau di leasing itu karyawan pasti ada namanya rate karyawan. Jadi angsurannya itu beda sama customer pada umumnya. Kebutuhan semakin meningkat, akhirnya cara instan yang kami tuju itu dengan berhutang. Kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contoh, kita mau beli A, beli B, beli C. Kalau kita nabung kan nggak mungkin. Kita sekarang kan pengennya instan. Kita mau beli ini, kita nggak ada uang. Jalan satu-satunya ya berhutang. Berhutang yang berbunga. Kadang saya gajian, uang saya itu habis untuk membayar hutang. Pada waktu itu kita ada hutang di 4 titik. Bener itu 4 titik. Jadi gaji saya itu habis untuk bayar hutang. Sampai tanggal 1 tuh habis lagi. Kapan gajian lagi? Besok butuh lagi. Saya hutang lagi, berbunga lagi. Dan itu nggak ada selesainya. Alhamdulillah dari situ istri saya selalu support, selalu bilang sama saya, ayo kita bekerja bareng-bareng, ayo kita menjalankan bisnis ini bareng-bareng, meskipun nanti susah senang kita akan jalan bareng gitu. Dan saya sebagai kepala keluarga, saya mikir nanti kalau saya resign, nanti gimana menghidupi anak dan istri saya. Dan saya mikir itu hampir selama 6 bulan. Hampir selama 6 bulan ini, saya berpikir kalau saya resign, terus saya nanti
gimana. Dan waktu itu juga saya ditawari untuk promosi jadi head. Saya disuruh milih 4 cabang dan saya diskusi sama istri saya, gimana kalau saya pindah? Otomatis saya kalau promosi akan dipindahkan ke kota lain. Dan istri saya kaget, udah saya nggak mau kalau kamu tetap di tempat leasing itu. Akhirnya saya berpikir selama 6 bulan saya fokus, saya harus resign kalau ini memang jalan saya, kalau ini memang bukan rezeki saya di tempat leasing itu, saya akan resign. Dan alhamdulillah kemarin saya memutuskan resign bulan Juli tahun 2018. Saya udah yakin dan saya resign, dan alhamdulillah juga penjualan istri saya setelah saya resign, pintu rezekinya terbuka, dan saya bersyukur banget karena kita saling mendoakan, kita saling support, kita saling sering berdiskusi bagaimana cara mengembangkan bisnis ini secara baik. Mungkin itu sharing saya, dan kita bisa ambil poinnya bahwa yang pertama, kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang kita yakini bisa lebih baik, kita harus kerja keras, ulet, ikhtiar. Terus yang kedua, kita harus sering banyak diskusi sama istri, atau yang istri harus sering diskusi sama suami, bagaimana strategi apa yang harus kita lakukan, harus sama-sama satu visi misi supaya bisa lebih baik lagi. Terus yang ketiga, bahagiakan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua adalah pintu surga bagi kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.